Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi, jumpa lagi dengan kami di channel Zaman Akhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang hidup, Tuhan yang senantiasa memperlihatkan setiap penglihatan-penglihatan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita dapat mempersiapkan pribadi kita. Karena sesungguhnya sebelum dia datang, dia mau kita telah siap sedia untuk menjemput kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya hendak bersaksi menyampaikan tentang suatu penglihatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tepat pada tanggal 7 Maret 2022 Tuhan membawa roh saya ke suatu tempat. Usai malam itu kami usai berdoa lalu kembali untuk beristirahat. Di situ Tuhan membawa roh saya ke suatu tempat, ke suatu kota yang sungguh sangat besar sekali. Kota itu penuh dengan keramaian dan di sana saya melihat ada banyak aktivitas manusia tanpa mengetahui bahwa segala sesuatu sementara dikerjakan oleh iblis lewat si antikris ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penglihatan itu saya melihat saya ada di suatu kota yang besar, dan di sana ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan bagi saya. Saya melihat ada beberapa hal yang hendak dilakukan oleh si antikris ini untuk mengambil alih fokus manusia, di mana diantaranya yaitu di tengah kehidupan bangsa-bangsa atau negara-negara ini yang pada saat itu penuh dengan ketenangan itu, dia merancang suatu kejahatan yang mana dia mengadu domba antara negara satu dengan negara yang lain, sehingga berujung pada perkelahian lewat peperangan ini. Jadi apa yang terjadi memang itu adalah nubuatan Alkitab, yang mana bangsa akan bangkit melawan bangsa, tetapi juga dia bekerja di dalamnya untuk melakukan segala sesuatu yang hendak dia kerjakan, agar fokus manusia yang kepadanya Tuhan itu beralih kepada apa yang saat ini dia buat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penglihatan itu saya melihat di tengah peperangan ini bukan saja satu negara, tetapi ada bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain juga yang juga ikut berdampak dengan peperangan tersebut. Sehingga hal yang kedua adalah dia membuat sehingga terjadi pemutusan kerjasama antara negara-negara yang satu dengan yang lain, yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Ada beberapa hal di sana yang Tuhan tunjukkan bagaimana karena terjadi peperangan ini menyebabkan sehingga terjadi demo di mana-mana. Ada juga demo yang dilakukan tersebut adalah tentang bagaimana bahan-bahan bakar ini telah dihentikan. Saya melihat juga jaringan-jaringan telah diputuskan dan sudah tak ada lagi kerjasama antara satu dengan yang lain, sehingga di sana ada banyak kejahatan yang terjadi kekacauan yang luar biasa. Saya melihat hal tersebut dan hal yang berikut juga saya melihat suatu kontrol dari jarak yang jauh bagi mereka yang telah menerima tanda tersebut, di mana kontrol itu mengambil alih kehidupan manusia, di mana mereka mengontrol mereka agar melakukan suatu kejahatan. Kejahatan ini ada beberapa kejahatan, di mana kejahatan itu di dalamnya mereka melakukan persinahan, dan juga di sana ada saling menyerahkan antara satu dengan yang lain, dan ini adalah penggenapan firman Allah. Jadi mereka saling menyerahkan, baik itu bapa menyerahkan anaknya. Untuk apa? Menyerahkan mereka agar mereka juga ikut menerima apa yang telah diberikan oleh si antikris, yaitu tanda tersebut. Hal ini saya melihat terus Tuhan menunjukkan hal ini, dan ada peperangan. Saya melihat di Indonesia ini akan ada suatu perang antara anggota TNI dan Polri berperang dengan suatu tim yang juga bersenjata. Mereka ini kita tidak tahu dari mana, tetapi mereka berperang. Jadi yang terjadi itu adalah kejahatan yang terjadi, sehingga saya juga melihat ada berbagai rencana dari si antikris ini untuk mengajar orang-orang yang belum menerima tanda ini. Sampai-sampai saya melihat ada yang sempat
membuat kediamannya di dalam tanah juga itu digali sampai mereka harus mendapat orang-orang tersebut. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah keadaan dunia yang penuh dengan kekacauan ini, sebenarnya ini merupakan taktik iblis untuk mempengaruhi setiap kehidupan manusia sehingga kekacauan ini dia lakukan, dan pada titik akhirnya dia ada merencanakan segala sesuatu yang hendak dia rencanakan untuk dia akan menggapainya ya. Jadi ketika seluruh dunia penuh dengan kekacauan, maka di situlah dia akan menyatakan dirinya sebagai juru selamat dunia, yang menyatakan dirinya sebagai penyelamat dan mampu membuat semua baik kembali. Intinya adalah membuat semua yang ada di atas muka bumi ini harus mengakui dia sebagai juru selamat, Bapak Ibu. Jadi hal ini yang akan dikerjakan oleh dia. Sementara semua ini ada berjalan, berjalan menuju hal tersebut. Jadi di tengah kekacauan tersebut, disitulah dimana dia akan menyatakan dirinya, bahwa dia akan berkata bahwa dia mampu menyelesaikan segala sesuatu, tetapi kita harus percaya dan tunduk kepada dia. Dan memang saat itu, ketika hal itu menimpa seluruh dunia, manusia tidak akan lagi mampu untuk mencapai penyelesaian akhir dan akan mengangkat dia sebagai Tuhan, mengangkat dia sebagai juru selamat, yang mengakui dia sebagai sosok pribadi yang bisa menyelamatkan, menetral, membawa kembali kehidupan ini pada saat awal. Jadi ketika Tuhan menyatakan ini, saya terus berjalan, Bapak Ibu. Ketika saya berjalan menuju ke suatu tempat, di situ Tuhan membuka mata saya untuk melihat suatu bintang. Bintang ini dia tidak terlalu tinggi, atau dia tidak tinggi seperti bintang-bintang yang lain, tetapi dia di tempat yang bisa dilihat secara kasat mata, sangat terlalu dekat, dan cahayanya juga tidak terlalu terang, cahayanya pudar. Di situ saya melihat bintang ini seakan-akan dia memperhatikan dari atas, memperhatikan kehidupan, keadaan dunia pada saat itu. Lalu saya terus memperhatikan bintang ini, dan bintang ini mulai melayang ke arah saya, tepat jatuh di depan saya dengan posisi saya berjalan. Lalu saya menuju kepada bintang tadi. Saya berkata bahwa apa yang terjadi? Bukankah tadi saya melihat bintang tersebut? Jadi saya menuju pada bintang ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ketika melihat bintang itu ternyata bukan bintang, tetapi saya melihat 3 lembar kertas. 3 lembar kertas yang berada di atas jalan yang tadi saya jalan. Lalu saya mengangkat ketiga kertas tersebut. Saya tidak mengerti karena di dalam kertas-kertas itu tertulis dengan tulisan Cina. Lalu Tuhan mulai memimpin saya harus mengantar 3 kertas ini ke suatu sosok Bapa yang dia tidak berada jauh, dan saya berjalan menuju rumahnya, dan saya membawa 3 kertas itu. Ternyata ketika saya sampai di sana, Bapak itu merupakan salah satu orang yang sudah tinggal menyatu dengan Indonesia. Dia adalah orang Cina. Lalu saya mengatakan, Bapak, saya tidak mengerti akan tulisan-tulisan ini, tetapi saya minta tolong untuk Bapak agar mengartikan apa arti dari tulisan ini, karena ditulis dengan tulisan Cina. Lalu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa isi surat tersebut? Surat itu tertulis demikian. Si antikris ini berkata bahwa jika kamu ingin segala sesuatu baik, maka kamu harus mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yang mana kamu harus menjadi pengikutku, dan aku telah mempersiapkan suatu kepercayaan baru yang adalah agama humanistik, yang mana saya akan memimpin seluruh dunia ini. Dengan semua yang terjadi ini, saya akan menyelesaikannya, asalkan kamu mau mengakui saya sebagai seorang pemimpin komunis yang akan memperdamaikan dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya mendengar hal itu keluar dari mulut seorang Bapa tadi,
yang mana dia membaca isi daripada 3 surat tersebut atau yang ada di tangan Bapak itu. Di situ Roh Kudus menuntun saya untuk harus berlari, pergi dan sampaikanlah kepada keluargamu untuk kamu harus pergi dan berlari sejauh mungkin dari kota ini. Kamu harus pergi ke hutan. Lalu di situ saya mulai melangkah, saya berjalan menuju kediaman atau rumah saya. Di situ saya bersama dengan keluarga saya, kami berlari menuju tempat yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kesaksian yang hendak saya bagikan bagi kita sekalian. Ketika hal ini saya merencanakan untuk tidak ingin menyampaikan dulu, tetapi Tuhan menyatakannya untuk harus segera disampaikan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Karena ketika hal ini harus disampaikan, saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian juga, Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan mau menyampaikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Kita harus membekali diri kita karena keadaan saat-saat ini. Jangan berkata bahwa kita aman dan tenang-tenang saja, tetapi sementara kita ada dalam perencanaan besar si Antikris untuk memaksa kita agar kita tunduk untuk dikontrol oleh si Antikris ini dan menjadi pengikutnya. Kita harus tahu bahwa titik terakhir dari perjalanan kita adalah harus diselamatkan, bukan untuk dibinasakan bersama-sama dengan si Antikris ini. Karena itu Tuhan begitu mencintai kita untuk menyampaikan hal-hal yang tersembunyi, untuk memberikan suatu jawaban kepada kita tentang apa yang hendak direncanakan oleh si iblis tersebut. Intinya adalah tetap percaya kepada Yesus, tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga kita. Yang belum menerima tanda itu, mari kita senantiasa melangkah. Karena kita tak dapat melawan segala sesuatu yang akan datang ini dengan sendirinya. Tetapi kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Untuk itu, inilah yang menjadi pesan penting bagi kita. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk tetap setia di dalam Tuhan dan tetap mengerjakan keselamatan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan penglihatan ini. Salam zaman akhir.